sudah 100 triliun lebih uang kita habis untuk IKN, tapi tidak ada satu manfaat pun yang bisa digunakan untuk tujuan ibu kota negara. Ini dalam perspektif ya korupsi, ini jelas korupsi kebijakan, kewenangan. Coba bayangkan, Hambalang saja yang hanya beberapa triliun itu masuk KPK dan banyak yang jadi terpidana. Tapi Joko Widodo ratusan triliun, bahkan ribuan triliun telah disia-siakan oleh orang yang sombong, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, dengan dalih tidak ada kewenangan rakyat, tidak ada hak rakyat, tidak ada kewajiban dirinya untuk menunjukkan. Padahal selama 10 pengacara cerdas ini bongkar korupsi besar ratusan bahkan ribuan triliun yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi pengacara cerdas ini bernama Ahmad Kozinuddin. Beliau sangat vokal di dalam mengkritik daripada korupsi-korupsi Jokowi di era 2 periode Jokowi Dodo, teman-teman semua. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan video ini teman-teman sampai selesai. Kita cermati, kita ungkap, kita bongkar kebohongan daripada Jokowi dan geng Solonya. Kita lihat video berikut ini teman-teman semuanya. Hari ini sudah 100 triliun lebih uang kita habis untuk IKN, tapi tidak ada satu manfaat pun yang bisa digunakan untuk tujuan ibu kota negara. Ini dalam perspektif ya korupsi, ini jelas korupsi kebijakan, kewenangan. Coba bayangkan, Hambalang saja yang hanya beberapa triliun itu masuk KPK dan banyak yang jadi terpidana. Tapi Joko Widodo ratusan triliun, bahkan ribuan triliun telah disia-siakan oleh orang yang sombong, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, dengan dalih tidak ada kewenangan rakyat, tidak ada hak rakyat, tidak ada kewajiban dirinya untuk menunjukkan. Padahal selama 10 tahun seluruh hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat ini, telah menyuburkan korupsi selama 10 tahun lebih di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini bukan untuk memelas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunaikan kewajibannya dan menuntut hak kita agar korupsi di negeri ini diberantas. Kita berdiri di sini tidak sedang menangisi nasib negeri kita yang harusnya menjadi surga bagi segenap rakyatnya, tapi hari ini menjadi surga bagi para koruptor dan oligarki. Kita juga tidak sedang berdiri sini untuk memperingati hari anti korupsi yang sifatnya hanya seremonial belaka, mengulang-ulang tuntutan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya, dan berulang kali kita mendapatkan kekecewaan. Tapi sekali lagi kita berdiri di sini untuk meneguhkan sikap bahwa kita bukan bagian dari masalah, bukan dari bagian koruptor, dan bukan pendukung koruptor. Takbir! Yang kedua, korupsi itu masalah, dan masalah ini bukan hanya menyebabkan kerusakan bagi rakyat secara umum, tetapi juga kita kaum buruh tani dan nelayan. Akibat korupsi itulah hak-hak kita sebagai warga negara tercerabut. Dan kalau kita mau bicara korupsi, korupsi yang paling besar adalah korupsi kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang itu diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi sayangnya KPK selama ini hanya menggunakan mekanisme operasi tangkap tangan, yang kena hanyalah dengan pasal-pasal suap atau gratifikasi. Yang kena hanyalah ciri, tetapi para koruptor kakapnya tidak pernah tersentuh. Bahkan kalau indikasi kuat itu harusnya mengarah pada koruptor kakap,
KPK seperti orang yang kehilangan akal. Contoh korupsi dana haji. Kurang jelas apa? Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh koruptor-koruptor di kasus dana haji. Tetapi sampai hari ini kenapa tak satupun nama yang disebutkan oleh KPK sebagai tersangka? Ada apa dengan kalian, wahai KPK? Dan akhirnya kekecewaan kita tidak hanya kepada KPK, tetapi juga kepada segenap pejabat penguasa di negeri ini. Kita tahu zamannya era Menteri Koordinator Bidang Maritim ya dan Investasi Saudara Luhut Binsar Panjaitan, itu ada 5 juta hektar lahan sawit yang ilegal. Lalu sampai sekarang kemana temuan ini? Apakah kemudian terjadi persekongkolan jahat antara oligarki sawit dengan para penguasa jahat yang akhirnya itu diselesaikan di balik meja dan kemudian menipu rakyat, menghabiskan uang rakyat, menggunduli hutan lindung yang akhirnya hari ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera menjadi korban dari kerakusan oligarki sawit, oligarki tambang, oligarki hutan yang menjara harta rakyat dan itu dilindungi oleh para penguasa. Jahat sekali mereka ini. Mereka kalau urusan rakyat dipersulit, disusah-susahin. Urusan bagi bantuan saja untuk orang yang jelas-jelas kena musibah banjir masih ditanya administrasi, ditanya KK, ditanya KP. Ini jahat atau jahat? Ini korupsi atau korupsi? Dan bahkan ada korupsi yang kalau meminjam istilah Jawa itu ceto welo-welo, jelas, kontras, gamblang. Apa itu? Korupsi IKN. Karena sepanjang periode Saudara Joko Widodo, banyak proyek yang menggunakan anggaran negara tapi nirfungsi, tidak memberikan manfaat bagi tujuan diadakannya proyek. Dan sudah diakui oleh anggota DPR, bendungan-bendungan, waduk-waduk era Jokowi itu banyak terbangun tapi tidak memberikan manfaat, tidak ada fungsi karena tidak ada saluran irigasi. Pendekatannya hanya untuk proyek, bikin korupsi, hanya menguntungkan orang yang menjalankan proyek waduk. Dan yang paling jelas tentu saja IKN. IKN itu kan ibu kota negara. Bangunan ini kan dibuat untuk manfaat ibu kota negara, baik sebagai pusat pemerintahan dan juga urusan ketatanegaraan sebuah negara. Hari ini sudah 100 triliun lebih uang kita habis untuk IKN, tapi tidak ada satu manfaat pun yang bisa digunakan untuk tujuan ibu kota negara. Ini dalam perspektif ya korupsi, ini jelas korupsi kebijakan, kewenangan. Coba bayangkan, Hambalang saja yang hanya beberapa triliun itu masuk KPK dan banyak yang jadi terpidana. Tapi Joko Widodo ratusan triliun, bahkan ribuan triliun telah disia-siakan oleh orang yang sombong, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih tidak ada kewenangan rakyat, tidak ada hak rakyat, tidak ada kewajiban dirinya untuk menunjukkan. Padahal selama 10 tahun seluruh hidupnya dibiayai oleh pajak rakyat ini, telah menyuburkan korupsi selama 10 tahun lebih di Republik ini. Dan dampaknya tentu saja kepada kita, kaum buruh, di mana hak-hak dasar buruh menjadi tercerabut. Jangankan bicara kesejahteraan, upah minimum saja tidak pernah terpenuhi, yang normatif saja tidak terpenuhi, apalagi kalau kita bicara yang maksimal. Selanjutnya, maraknya penguasa yang menyusahkan dengan melakukan korupsi bersama oligarki. Ini sebenarnya kalau kita mencontoh teladan dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah khalifah kedua kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah di era Bani Umayyah. Keduanya ini tuntas menyelesaikan masalah korupsi. Yang pertama, Umar bin Al-Khattab menggunakan ketentuan pembuktian terbalik
yang ini dalam RUU pembuktian terbalik tidak pernah digolkan oleh DPR. Karena kuat dugaan DPR juga bagian dari koruptor, sehingga tidak mau mengesahkan undang-undang norma tentang pembuktian terbalik. Saat itu Umar bin Al-Khattab ya memerintahkan seluruh pejabat untuk membuktikan hartanya dari mana. Sementara Umar bin Abdul Aziz merampas semua harta pejabat ya yang dia peroleh dari harta gulul yang tidak bisa dibuktikan asalnya dari mana. Jadi nggak bisa pejabat itu kaya raya. Hari ini kalau Kaisang anak Jokowi, Bobi anak Jokowi, juga Wapres anak Jokowi bisa kaya raya tapi dia tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka sejatinya dia korupsi. Harusnya anak Jokowi ditangkap dan dipenjara. Itu tegas. Tapi hari ini kita malah dipersulit. Urusan birokrasi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Saya di akhir orasi jadi ingin berdoa. Berdoa sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1828. Nabi kita bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasqaq alaih wa man waliya min amri syai'in bin amri syai'in farqaq bihim farqaq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umat Muhammad, mereka menyusahkan urusan umat Muhammad, maka susahkanlah dia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, barang siapa memudahkan urusan umat Muhammad, diberi urusan kekuasaan, dia memudahkan, maka mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Amin. Ini adalah doanya Nabi. Mudah-mudahan orang yang menyusahkan hanya urusan ijazah saja tidak mau ditampilkan, maka Allah susahkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus buat Bang Husnudin. Luar biasa orasi dari Bang Ahmad Kozinuddin ini. Beliau merupakan pengacara yang sangat amat cerdas di dalam membongkar korupsi-korupsi di era kabinet Joko Widodo selama 2 periode 10 tahun belakangan. Tentunya hal ini tidaklah gratis teman-teman. Beliau mengorbankan waktu bersama keluarga teman untuk membongkar daripada dalang di balik korupsi-korupsi besar. Siapa lagi kalau bukan dalangnya Joko Widodo. Seperti itu teman-teman semua. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.